Halo sahabatku semua, sampai jumpa lagi dan ketemu lagi dengan saya, teknisi kulkas. Kali ini saya dapat job kulkas pressure 6 rak merek LG ya sahabat semua. Jadi di sini saya sudah menganalisa dari video yang part 1 tadi. Jadi kulkas ini terjadi kebocoran pada pipa kondensor. Jadi langkah selanjutnya saya bilang sama pemiliknya, ini pipa kondensor yang ada di bodi harus diganti ya. Paling tidak kita harus beli pipa kondensor yang U12 ya sahabat semua, untuk menggantikan pipa kondensor yang bocor yang berada di dalam bodi pressure ini. Jadi begitu ya kerjaanku hari ini sahabat semua. Jadi kita harus mempunyai step by step untuk mengadakan perbaikan kulkas ini. Jadi agar kedepannya itu tidak ada kegiatan atau yang tertinggal ya ibaratnya. Jadi nanti kita tes dari awal mengenai dari dia punya kelistrikan, mesin kompresornya, terus daya tekannya kompresor itu, terus pipa-pipanya ada yang bocor apa tidak. Jadi itu kita harus urutkan step by step, harus kita laksanakan ya sahabat semua, agar persisnya nanti di akhirnya itu kita tahu bahwa semuanya itu berfungsi dengan baik. Karena untuk pressure ini sendiri ada mempunyai berapa komponen yang semuanya harus fungsi aktif dan mempunyai kolaborasi yang bagus ya sahabat semua. Jadi diantaranya untuk mesin kompresornya, di situ bisa jalan, bisa fungsi, mempunyai daya tekan yang direkomendasikan. Terus pipa kondensor, yang kedua pipa kondensor harus yang direkomendasikan juga U-nya. Seandainya kita tambah pipa kondensor yang baru seperti ini, kita mau tambah pipa kondensor yang baru, harus yang direkomendasikan. Karena untuk pressure ini paling tidak U-nya itu di atas minimal 20 ya sahabat semua, minimal 20 U untuk pipa kondensornya kalau kita ganti yang baru. Jadi untuk yang ada ini sudah 12. Jadi untuk menggantikan pipa kondensor yang berada di dalam bodi itu harus di atas 20 U, yaitu kita beli lagi 12 U. Jadi dengan yang ada di luar di belakang ini 12 U, jadi sudah cukup ya. Jadi 24 U sudah standar. Jadi oke begitu ya sahabat. Jadi kita nggak salah-salan ya. Jadi kita harus mengikuti prosedur atau yang direkomendasikan oleh pabrikan atau kemauan dari mesin kompresornya itu sendiri. Jadi istilahnya semua itu ada dia punya ini ya, aturan-aturan ya, begitu ya sahabat semua. Terus setelah pipa kondensor, di sini ada filter, namanya filter silika gel. Nah, itu juga harus fungsi dengan baik, masuk fungsi dengan baik. Di sini harus istilahnya tembus ya. Biasa filter silika gel ini juga kalau istilahnya dia kotor, bisa juga dia nyumbat, tidak bisa untuk sirkulasi freon. Nah begitu ya sahabat semua. Jadi semua harus benar-benar kita cek, kita berikan checklist dari komponen satu yang satu, harus semuanya harus fungsi dengan baik. Setelah itu kapiler. Nah, kapiler juga ini penting ya sahabat semua. Nah, jadi semuanya harus fungsi dengan baik.
Setelah kapler evap. Nah, evap ini yang biasa sering terjadi kebocoran ya sahabat. Biasa terjadi kebocoran itu ya banyak penyebabnya. Penyebabnya bisa ditimbulkan dari si pemilik itu sendiri karena terlalu ceroboh. Mungkin pada saat pengambilan es batu karena terlalu keras bisa kena cungkil, sering terjadi. Nah, kita tahu ya karena kita teknisi ya, biasa keluhan-keluhan atau eh pressure-pressure yang kita hadapi itu seperti itu adanya, kena cungkil pisau. Kadang-kadang kena apa, cungkil dari benda-benda tajam, seperti itu. Jadi di sini kita teknisi itu harus eh, melaksanakan pengecekan itu harus terampil dan teliti ya sahabat semua. Setelah evap nanti kembali ya, kembali ke mesin kompresor kembali. Jadi sistemnya tadi begitu ya sahabat. Mesin kompresor, pipa kondensor, filter, kapiler, evap, kembali ke mesin. Nah, itu sah. Sebenarnya komponennya nggak terlalu banyak juga ya, nggak terlalu rumit juga ya sahabatku semua. Jadi sahabat juga nanti dengan video saya ini bisa memahami, karena ilmu saya ini saya sudah curahkan semua di materi yang saya paparkan tadi ya sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat bisa mengerti dengan mengikuti video saya ini. Terus kalau memang video saya ini bermanfaat, jangan lupa sahabatku bisa komen, bisa like, dan bisa subscribe. Kalau sahabat nanti komen, tentu nanti akan saya respon. Untuk kedepannya kalau sahabat bisa like, subscribe, dan mengkomen, bisa mendukung, setidaknya bisa mendukung channel saya terus berkembang, dan saya terus semangat akan membuat konten-konten atau video-video berikutnya. Oke sahabatku, kita kerja dulu.
Berapa? 50 juta. Ih, lah kulkas satu saya 4 juta. Kalau sulapan berapa? Itu sudah. Masalahnya bukan katong bilang pikir begitu. Kalau sembako iyo jual nanti kan, mesti jual yang sana. Lama kan sembako tuh kan kapan mau laku lah itu namanya pasar. Tapi kalau es batu Hari-hari. Bukan hari-hari lah, 1 jam saja. Yang penting rajin. Satu biar berapa puluh kulkas di dalam habis. Apa yang setengah-setengah mati maunya katong baru istilahnya di orang pun negara nih katong baru mau permulaan ini kan susah lah itu. Iya adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan ada yang katong yang baik, ada yang tersuka katong yang tahu katong mau yang sama tuh kadang tuh katong yang tahu katong mau jual apa, tapi namanya pemikiran orang nih yang sama-sama. Itu kan seng, dia beli, dia sudah langsung dapat uang, tinggal dia IKS batu, langsung dapat uang. Ini pressure. Pressure. Jadi kita bilang orang ini pemikiran beda-beda. Jadi orang yang balik sana tinggal balik langsung dia IKS batu, dia sudah dapat uang. Dikasih nyambung sama itu saya buka itu. Ya. Buka ini nanti. Ini nih pakai. Oh. Di sini nih kan pipa semua ibu. Dan pipa yang bocor di dalam sini sudah sini. Makanya jadi yang ini pakai lagi. Katong alihkan di sini iyo. Oh. Tapi itu kalau kena tangan nggak apa-apa, saya strong kok. Anak saya kayak gini. Yang sampai anak-anak salah pegang kah bagaimana? Sentuh sangat strong. Hangat sah. Oh, yang itu ganti yang di dalam punya. Iyo. Di dalam ini kalau raba ini kan hangat di sini. Nah itu di dalamnya pipa. Baru kan dia di dalam, kalau bocor juga tuh cari susah, dapat juga nanti. Seandainya habis tambal juga yang untuk bongkar-bongkar itu bisa kembali dengan rapi. Ini beta pikir anak-anak saja nih mas, mau ulang tahun Kota Maso ini kan es laku. Kalau kau tuh sih ada ini, yang mati. Kita kalau saya pikir anak-anak lah kita seng ini lah. Nanti kalau kita ada rezeki lah kita bikin yang itu buat katong bawa es di pasar tuh. Yang penting iya, katong pakai es nih 1 hari kadang kalau suami ikan 2 parteng itu ikan es 30.000. Kalau katong tabung 1 hari 30, katong bisa bayar kulkas 1 tuh mas tau? Iya dan kantor bisa jual. Iya. Terus sudah ini makanya anak-anak pada jual sirup-sirup ini. Ada rezeki lagi baru bikin 1 lagi itu. Nggak tahu di dalam apanya rusak lagi. Terus sudah kalau masalah dia mungkin dia punya apa ini apa? Rak apa ya?
Nanti kau tolong cek toh ibu. Barang hari itu Mas lihat kan. Jadi kalau saya cek begini, nanti kalau memang saya bisa, kita bilang saya bisa. Kalau memang beli ini ya. Oh iya. Gitu. Kau cek dulu, kau bisa ini, saya bisa pastikan ini. Barang kau kan belum cek.